Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi. Bagaimana? Sudah siap? Siapkan alat tulisnya ya. Kita mulai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan relasi? Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Jadi, dalam relasi itu, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Ingat, syarat utama dalam relasi berarti ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, langsung aja ke contoh. Di sini ada contoh ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A itu adalah himpunan cewek kelas 8 dan himpunan B adalah himpunan makanan. Nah, sekarang kita udah sajikan dalam himpunan seperti ini. Nah, baru seperti apa sih bentuk-bentuk relasi? Nah, ingat tadi syaratnya adalah harus ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, Bu, misalnya nih Lani suka makanan bakso. Nah, apakah seperti ini, Bu? Satu saling berpasangan seperti ini, apakah sudah boleh dikatakan relasi? Nah, syaratnya tadi adalah ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, karena sudah ada anggota himpunan yang saling berpasangan, artinya berarti ini begini saja sudah dikatakan dengan relasi. Nah, apabila ada dua berpasangan seperti ini, ada Lani menyukai bakso dan Sinta menyukai makanan mie ayam. Nah, apakah dua seperti ini boleh, Bu? Apakah sudah dikatakan relasi? Seperti ini, bentuk ini juga sudah dikatakan relasi. Misalnya kita tambah lagi. Nah, Mei misalnya menyukai makanan sate. Nah, dengan tiga pasangan seperti ini, apakah ini sudah dikatakan relasi juga? Nah, bentuk seperti ini juga sudah dikatakan sebagai relasi. Nah, terus Bu, Dara kan tidak ada berpasangan nih. Misalnya kita pasangkan dengan, misalnya si Dara ini juga menyukai makanan bakso. Nah, bagaimana nih Bu? Ada dua orang nih yang menyukai makanan di himpunan B. Seperti ini Bu, apakah ini juga salah satu bentuk relasi? Nah, ya, seperti ini juga salah satu contoh relasi ya. Jadi ingat aja bahwa dalam relasi itu syaratnya harus anggota A dan himpunan B itu ada yang saling berpasangan. Paham ya? Nah, misalnya Bu, ditambah lagi. Di sini tadi Sinta ternyata dia nggak cuma suka mie ayam aja, ternyata Sinta itu juga menyukai sate. Boleh nggak kayak gini, Bu? Boleh ya, ini juga contoh dari relasi. Nah, dalam relasi itu kita bisa menyatakan dengan tiga cara ya, yaitu yang pertama itu dengan diagram panah, yang kedua dengan HPB atau himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah dengan diagram kartesius. Nah, sekarang kita langsung ke contoh aja ya. Di sini Ibu akan sajikan kasus. Di sini ada 4 anak, yaitu Dimas, Rara, Susi, dan Rafli. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Nah, sedangkan Dimas menyukai warna merah, Rara menyukai warna ungu, Susi menyukai warna hitam, dan Tono menyukai warna merah. Dari kasus ini kita akan sajikan dengan 3 cara. Yang pertama kita sajikan dengan diagram panah ya. Kalau diagram panah, berarti kita sajikan dulu dua himpunan di sini. Ada misalnya kita buat himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A di sini berisi nama-nama dari anak tadi, dan himpunan B itu berisi warna-warna favorit mereka. Di sini ada nama-nama tadi, ada Dimas, Rara, Susi, dan Tono. Warna kesukaannya itu adalah merah, ungu, dan hitam. Sekarang kita pasangkan sesuai dengan yang ada dalam soal tadi. Yaitu Dimas menyukai warna merah. Berarti kita tarik panah dari Dimas, kita arahkan ke warna merah. Nah, seperti itu ya, Dimas suka warna merah. Lalu Rara menyukai warna ungu, kita pasangkan dengan Rara menyukai warna ungu. Lalu Susi menyukai warna hitam, kita pasangkan dengan Susi hitam, seperti itu. Lalu Tono menyukai warna merah, maka kita arahkan ke warna favorit merah. Nah, seperti itu adalah bentuk dari diagram panah. Bagaimana? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut ke HPB atau himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan itu penulisannya tinggal di dalam kurung seperti itu ya.
tapi maksudnya sama aja. Tadi Dimas menyukai warna merah, berarti cara menulisnya, pertama buka dulu kurung kurawal, ini yang pertama ini namanya kurung kurawal, lalu buka kurung, di situ Dimas, merah. Artinya berarti Dimas menyukai warna merah, begitu ya. Lalu Rara, ungu, artinya berarti Rara menyukai warna ungu, begitu. Susi, hitam, berarti Susi menyukai warna hitam. Tono, merah, artinya Tono menyukai warna merah. Seperti itu. Bisa? Bisa dong ya, gampang kok ini. Lanjut, kita sajikan ke dalam diagram Kartesius. Diagram Kartesius berarti kita buat di kodrat Kartesius ya. Kita buat seperti biasa. Seperti itu, baru kita kasih titik-titiknya. Kita kasih dulu di sini ada garis mendatar dan garis tegak, di mana garis mendatar di sini adalah sebagai himpunan A atau X, dan yang sumbu tegaknya itu sebagai Y atau sebagai himpunan B. Nah, sekarang himpunan A tadi kan berisi nama-nama anak, maka kita tuliskan. Nah, di sini bersingkat menjadi DRST, artinya Dimas, Rara, Susi, dan Tono ya. Itu himpunan-himpunan A. Lalu kita tuliskan himpunan B di sumbu tegaknya. Nah, di situ ibu singkat menjadi MUH, artinya merah, ungu, dan hitam. Nah, setelah itu baru kita pasangkan nih sesuai dengan soal tadi, yaitu Dimas menyukai warna merah. Maka kita tarik. Nah, letaknya di situ. Dimas menyukai warna merah. Jadi kita pasangkan di situ tempatnya. Lalu Rara menyukai warna ungu. Nah, kita luruskan Rara dengan ungu. Lalu Susi menyukai warna hitam. Nah, kita luruskan dengan warna hitam. Lalu Tono menyukai warna merah. Nah, di situ tempatnya. Tinggal seperti itu aja. Bisa ya? Kita lanjut ke fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Jadi, syaratnya kalau di fungsi itu adalah setiap anggota pada suatu himpunan asal itu tepat satu anggota saja pada himpunan tujuan gitu. Jadi nggak boleh double. Jadi seperti ini contohnya. Di sini ibu ada memberikan contoh. Ada himpunan A, A1, himpunan A itu isinya A1, A2, A3, dan A4. Sedangkan himpunan B itu adalah B1, B2, B3, dan B4. Nah, jadi contoh fungsi seperti ini. Nah, misalnya ada A1 itu berpasangan dengan B2. Apakah seperti ini sudah boleh dikatakan sebagai fungsi? Nah, contoh seperti ini belum dikatakan sebagai fungsi. Kenapa? Karena tadi fungsi syaratnya adalah setiap anggota pada himpunan asal. Himpunan asal itu adalah yang ini, yang A. Ini himpunan asal. Semua yang ada di himpunan A, yaitu himpunan asal, itu harus berpasangan dengan anggota di B, begitu. Jadi kalau cuma satu saja, ini berarti belum fungsi, begitu ya. Yang kedua, nah misalnya seperti ini. Udah ada dua nih Bu, A1 berpasangan dengan B2, A2 sudah berpasangan dengan B3. Apakah seperti ini sudah dikatakan fungsi? Belum ya, karena baru dua yang berpasangan. Masih ada dua lagi yang belum berpasangan. Yang ketiga, nah, A3 dipasangkan dengan B1. Apakah ini sudah boleh Bu sebagai fungsi? Belum ya. Lagi. Nah, A4 dipasangkan dengan B4. Nah, apakah seperti ini sudah dikatakan sebagai fungsi? Nah, seperti ini sudah dikatakan sebagai fungsi ya, karena semua anggota himpunan asal itu sudah memiliki pasangan. Supaya lebih jelas lagi, bisa membedakan antara relasi dan fungsi. Nah, di sini ada beberapa ibu berikan contohnya ya. Nah, di sini yang pertama ini. Nah, di sini ada himpunan A dengan himpunan B, di mana himpunan A itu berisi A1, A2, A3, himpunan B, B1, B2, B3, dan B4. Nah, ini contoh seperti ini termasuk relasi atau fungsi? Nah, jawabannya adalah
termasuk relasi, bukan fungsi. Kenapa? Karena di sini ada ini A1 dengan B1, oke, A2 dengan B3, A3 dengan B4, dan A3 dengan B1. Nah, ini nih yang bikin dia bukan termasuk fungsi. Karena dalam fungsi tadi, ingat, yang termasuk dalam himpunan asal ini yang himpunan depan ini, himpunan A, itu harus satu aja pasangannya. Tidak boleh double. Sedangkan ini double, A3 ke B1 dan A3 ke B4. Nah, itu makanya dia bukan termasuk fungsi. Jadi hanya termasuk relasi saja. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang contoh yang kedua, di sini ada himpunan A dan himpunan B sama, ini himpunan asal, ini himpunan tujuan ya. Nah, di sini apakah contoh seperti ini A1 dipasangkan dengan B1, A2 dipasangkan dengan B3? Apakah ini sudah termasuk fungsi atau hanya relasi saja? Nah, bentuk seperti ini masih termasuk relasi. Kenapa? Kenapa kira-kira? Nah, ya betul. Karena masih ada satu anggota yang belum dipasangkan. Begitu ya, ini di himpunan asal. Nih, ada satu anggota yaitu A3 belum memiliki pasangan di himpunan tujuan atau himpunan B. Maka contoh ini masih dikatakan bentuk relasi, bukan fungsi. Nah, yang ketiga, nah ini ada masih sama himpunan A dan himpunan B, himpunan asalnya ini, himpunan tujuannya ini, masih sama isinya ya. Nah, A1 dipasangkan dengan B1, A2 dipasangkan dengan B3, dan A3 dipasangkan dengan B4. Nah, apakah seperti ini sudah contoh fungsi atau hanya relasi saja? Nah, ini ya, contoh bentuk seperti ini sudah dikatakan sebagai bentuk fungsi. Mengapa? Karena semua himpunan yang ada di himpunan A atau himpunan asal ini sudah memiliki pasangan di himpunan B. Ya, A1 dengan B1, A2 dengan B3, dan A3 dengan B4. Jadi dia sudah memiliki pasangan masing-masing tanpa ada yang terdobel, tanpa ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, Bu, ini kenapa ini di himpunan tujuannya ini, Bu, ada satu ini yang nggak mempunyai pasangan? Bagaimana dong? Nah, seperti ini nggak apa-apa, nggak masalah ya. Karena syarat utamanya adalah tadi di himpunan asal. Himpunan asal ini harus punya pasangan semua. Kalau di himpunan B nggak punya pasangan, nggak masalah. Misalnya nih, A1 mau ke B1, terus A2 mau ke B1, A3 mau ke B1. Nah, apakah seperti itu boleh, Bu? Boleh saja ya. Syaratnya adalah ingat tadi, yang penting himpunan asalnya itu yang tidak boleh double, seperti yang pertama ini tadi. Nah, kayak gini nggak boleh. A3 ke B1, A3 ke B4. Dia punya dua hubungan begini, itu yang nggak boleh. Kalau yang himpunan A-nya itu, yang penting di himpunan A semua asal ini ada pasangannya, itu boleh. Begitu, yang penting nggak double dan tidak ada yang tidak dipasangkan. Bisa dipahami ya? Nah, demikianlah tadi penjelasan singkat dari Ibu. Semoga dengan penjelasan sedikit tadi kalian sudah bisa memahami tentang materi relasi dan fungsi. Silakan catat hal-hal penting yang terdapat dalam video ini. Lalu jika masih dirasa ada yang kurang paham, kita bisa kalian tanyakan di pertemuan kita selanjutnya. Ya, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.